Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Sebagian dari pertanyaan itu sudah lama belum bisa saya jawab. Tetapi sebelumnya saya ingin menawarkan saudara dan mengusulkan untuk saudara mendapatkan 3 buku yang terbaru adalah ini. Ini adalah sejarah gereja. Nanti ada 4 jilid buku ini. Ini menjelaskan sejarah gereja dari abad pertama, gereja ortodoks. Dari abad pertama tahun 33 sampai tahun 200. Nah, ini untuk menepis anggapan bahwa gereja ortodoks itu gereja yang memecah diri dari gereja Katolik. Bahwa tadinya ada di bawah Roma. Nah, ini akan tertepis dengan literasi primer ini. Ya. Dan juga menepis anggapan bahwa gereja ortodoks baru muncul abad ke-5. Yang muncul abad ke-5 itu adalah gereja yang tadinya disebut aliran monofisit, bukan gereja ortodoks. Kalau gereja ortodoks itu yang muncul ya dari abad pertama itu, tahun 33. Yaitu gereja Kristen yang tumbuh di bagian timur kerajaan Romawi waktu itu, yang akhirnya menjadi kerajaan Bizantium. Ya. Nah, ini juga garis waktu sejarah gereja timur. Ini membahas sejarah gereja mulai dari awal menjelang kedatangan Kristus, tahun-tahun sebelum kedatangan Kristus. Ini dua-duanya ini terjemahan saudara ya, ini bukan karangan saya. Ini terjemahan. Ini lengkap dengan tahun-tahun. Jadi kalau saudara tanya-tanya literasi ya ini penuh dengan literasi ya. Ini dibahas sampai tahun 1025 ya. Ini. Dan juga kalau ini saya yang tulis. Ini buku Wahyu khusus di zaman Raja Daud, Raja-Raja Israel, dan para nabi. Ini membahas nubuat-nubuat pada zamannya Raja Daud dari Mazmur, dari Yesaya 53, dan lain-lain. Dan ini akan memperkokoh iman saudara bahwa iman Kristen itu bukan karang-karangan yang baru muncul kemudian. Ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Terima kasih. Mari kita lanjutkan sekarang. Pertanyaan dari saudari Esea dari Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Salam Romo Haji, salam. Izin bertanya, dalam surat Yohanes kedua ayat 4, yang dimaksud ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih, ini siapa maksud yang dimaksud? Ayat 10 dan 11, bagaimana menyikapinya dalam konteks sosial? Apakah pengikut Kristus memang harus hidup secara eksklusif? Terima kasih Romo Haji. Terima kasih Mbak Esea atas pertanyaannya. Tolong bacakan dari 2 Yohanes ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Itu ayat berapa? 4. Mulai ayat yang kedua deh. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Kata-kata ibu udah ada ayat 1 kalau gitu. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Ya, terima kasih. Yang ditanyakan siapa ibu yang terpilih itu? Sebaiknya kita lihat dari bahasa aslinya ya. O presbiteros, dari sang presbiter. Sang presbiter di sini, sang penatua di sini,
adalah menunjuk kepada Rasul Yohanes sendiri yang adalah seorang presbiter. Sama seperti rasul-rasul yang lain juga menyebut dirinya sebagai sesama presbiter. Eklektikiria, kepada nyonya yang terpilih. Nah, kata kiria ini bentuk feminin dari kata kyrios. Kyrios itu Tuan atau Tuhan, dan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, kiria ini nyonya, atau mungkin ratu boleh. Ini menunjuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu dinyatakan sebagai tunangan Kristus, mempelai wanita, dan Kristus sebagai mempelai pria. Maka sebagai mempelai pria dia disebut kyrios, dan gereja yang dipilih, karena gereja itu adalah terdiri dari orang-orang pilihan di dalam Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dia tahu, di dalam Kristus kita menjadi orang-orang pilihan, dan dalam Kristus kita telah ditunangkan dengan Dia. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, aku mempertunangkan kamu, gereja, sebagai perawan suci, sebagai pengantin perempuan kepada satu laki-laki, adalah gereja, adalah Kristus. Jadi kalau Kristus itu laki-lakinya, gereja itu pengantin perempuannya, maka kiria di sini menunjuk kepada gereja. Karena gereja itu dipilih di dalam Kristus, maka dia disebut sebagai nyonya yang terpilih atau ibu yang terpilih. Ya. Getis teknis artis dan anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya yang benar-benar aku kasih, itulah anggota-anggota orang-orang percaya yang ada di dalam gereja itu. Orang-orang beriman yang menjadi bagian dari gereja, yang sekaligus menjadi ibu yang terpilih atau nyonya yang terpilih itu. Jadi anak-anaknya yang kekasih ini adalah orang menunjuk kepada orang-orang percaya, dan nyonya yang terkasih itu atau ibu yang terpilih itu menunjuk kepada gereja itu secara keseluruhan. Jelas ya Mbak Esia ya? Kita lanjutkan lagi sekarang pertanyaan ayat 10 dan 11. Tolong bacakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Nah, coba perhatikan. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini. Yang bicara ini siapa? Yang mengatakan ini siapa? Yang menulis surat ini? Yohanes. Berarti kalau dia berbicara tentang ajaran ini, maksudnya ajarannya Yohanes, yaitu ajaran Rasul. Jadi orang ini bukan sekedar, karena pertanyaan Mbak Aisyah selalu dia bagaimana menyikapinya dalam konteks sosial. Ini bukan masalah sosial ini. Masalah orang yang hendak mempengaruhi iman kita dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Itu loh. Umpamanya kalau kita datangi oleh ajar pemberita ajaran sesat, saksiho, pakai apa kayak ini yang dimaksud. Atau dari aliran-aliran sesat yang lain yang datang kepada kita yang sengaja untuk mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Teruskan. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Ya, kalau kita belum merasa mumpuni untuk dapat menjawab, jangan diterima daripada nanti kita dipengaruhi.
Nah, kalau mumpuni, ya sekaligus kita injili. Nah, pernah terjadi ada waktu saya masih di Jawa Timur dulu. 2 orang suami istri dan anak-anaknya, saksi Yehova. Dia datang kepada saya, mereka berdua datang kepada saya. Ya, disangka saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami adakan diskusi, saya terima. Tapi akhirnya bukan saya yang jadi saksi Yehova, orang itu yang kemudian saya baptiskan dengan anak-anaknya. Loh, kalau kita mampu tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini, kalau kamu belum mampu dan tidak mungkin bisa berargumentasi dengan mereka, lebih baik orang-orang demikian ini tidak usah diterima. Terus? Dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya, jangan diberi salam. Kalau mulai memberi salam itu awal membuka komunikasi. Padahal engkau sendiri tidak siap untuk menjawab, untuk berargumentasi dengan orang semacam itu. Terus? Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Memberi salam ini artinya berkomunikasi, menyetujui, mengiyakan apa yang disampaikan kepada kita. Mempercayai, menerima apa yang disampaikan. Padahal itu ajaran sesat yang membinasakan. Maka kita akan ikut serta apa katanya? Ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Perbuatan jahat. Karena ajaran mereka ajaran yang membawa ke binasaan. Maka itu disebut perbuatan jahat. Jadi ini bukan berarti kita eksklusif. Apakah pengikut Kristus memang harus hidup secara eksklusif? Ya enggak. Normal saja. Hanya kalau ada orang-orang yang membawa ajaran palsu dan berusaha untuk mempengaruhi kita, ini yang dimaksud di dalam ayat 10 dan 11 ini. Bukan secara umum, lalu kita eksklusif, tidak boleh bertemu dengan orang beragama lain. Ya enggak lah. Kita malah diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia kok ya. Ya. Ya, saya kira itulah Mbak Isya yang dapat saya jawab untuk kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.